Pemirsa, sidang kasus dugaan penganiayaan anak Nindi Ayunda kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang digelar kemarin beragendakan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Dari persidangan tersebut pun, mantan asisten rumah tangga Nindi, Lia Karyati, dijatuhkan tuntutan hukuman 7 bulan kurungan penjara atas tindak penganiayaan kepada anak Nindi. Tadi kan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terkait dengan apa yang didakwakan terhadap terdakwa Lia. Nah, dalam prosesnya tadi terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut 7 bulan penjara, denda 30 juta, subsidiar 1 bulan penjara. Artinya bahwa yang dimaksud subsidiar itu tidak diganti dengan denda yang dimaksud 30 tadi, maka 1 bulan itu menjadi tambahan, seperti itu. Tak hanya dituntut hukuman 7 bulan penjara, Lia juga didenda uang sebesar 30 juta rupiah. Terkait tuntutan hukuman yang dilayangkan jaksa, melalui kuasa hukumnya, Lia mengungkap keberatannya. Terlebih kondisi Lia saat ini tengah hamil 8 bulan. Ya, saya sangat keberatan ya. Jadi kasus itu dihukum 7 bulan dengan denda 30 juta, subsidiar 1 bulan. Saya anggap sangat berat ya buat seorang Lia yang saat ini posisinya hamil 8 bulan. Saya hanya mengetuk hati sanubari, hati nurani untuk semua, khususnya majelis hakim, untuk bisa memahami persoalan ini. Karena apa? Ini kasus sebetulnya sudah clear, sudah selesai. Dan itu sudah dinyatakan secara tegas oleh Askara ya, ayah daripada korban, bahwa ini masalah sudah selesai. Masalah ini menjadi permasalahan lagi setelah Lia ini menjadi saksi kunci di dalam kasus penyekapan yang saat ini ditangani di Polres Metro Jakarta Selatan. Pihak kuasa hukum Lia juga mengungkap ada fakta-fakta lain di dalam persidangan. Tim kuasa hukum Lia berharap majelis hakim bisa memutuskan perkara seadil-adilnya. Kuasa hukum Lia akan mengajukan pledoi pada Kamis 7 April 2022 mendatang di sidang selanjutnya. Lantas, apa saja langkah hukum selanjutnya yang akan disiapkan tim kuasa hukum Lia? Kalau di dalam persidangan sih sendiri cuma ada video-video tapi tidak pernah diputar itu seperti apa. Hanya cerita, tapi tafsirnya seperti apa. Jadi kalau orang dibilang itu, kalau orang menyuruh makan, apakah itu bentuk daripada penganiayaan? Saya pikir tidak akan ada nanti asisten rumah tangga mengurusi anak-anak kita. Tuntutan itu menurut kami penasihat hukum itu masih jauh dari rasa keadilan. Dan kami selaku penasihat hukum terdakwa itu berharap kepada terdakwa dituntut lebih rendah lagi gitu, karena fakta-fakta yang ada di persidangan memang ada terjadi bentuk kekerasan misalkan, terus disuruh makan, kalau nggak mau makan nanti kamu Mbak Lia tinggal gitu. Nah, fakta-fakta yang seperti ini kan menurut hemat kami kan ini sebetulnya tidak dibesar-besarkan gitu. Kalau langkah kami sebagai penasihat hukum berdasarkan undang-undang itu sudah ditentukan, kami akan melakukan memberikan pembelaan atau mengajukan pledoi terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Ada beberapa poin yang sudah kami siapkan di dalam pembelaan terhadap terdakwa Lia, pembelaan terkait dengan barang bukti yang dihadirkan kemarin di persidangan. Kasus seperti ini dengan hukuman 7 bulan sangat berat, sangat berat. Dan saya anggap bahwa kasus ini tidak terbukti di persidangan. Walaupun terdakwa mengakui dia meminta maaf, itu karena dia merasa bahwa mungkin selama ini dia mungkin ada sesuatu hal yang tidak disebutkan. Karena ini adalah dampak imbas dari persoalan-persoalan yang lain.
Sementara itu, dalam persidangan, pihak Nindi tidak hadir dan belum memberikan tanggapan terkait tuntutan hukuman yang dijatuhkan pada mantan asistennya. Namun Nindi sendiri diketahui tak memberi toleransi pada mantan asisten rumah tangganya yang diduga melakukan tindak penganiayaan pada putri bungsunya. Ini masalah sudah clear, sudah dimaafkan, dan bahkan Lianya sudah kerja. Dan dia sekarang hamil 8 bulan. Saya juga berharap majelis hakim bisa mempertimbangkan fakta-fakta bahwa sebetulnya bedakan antara seorang yang mendisiplinkan anak dengan orang yang menganiaya anak. Tolonglah, ini ada orang yang hamil 8 bulan, hanya persoalan yang dia menjaga seorang anak, yang menyuruh seorang anak makan harus diadili dan sekarang ada di dalam tahanan. Terdakwa Lia ini pernah mendapat perintah dari saudara Askara waktu itu ya, pada saat di persidangan kemarin beliau menjelaskan, iya kalau saya menitipkan pesan ke Lia, pokoknya gimana caranya anak-anak harus makan tepat waktu. Nah, sehingga dengan adanya perintah tersebut, ya kan, nah oleh terdakwa Lia itu diterapkan. Seakan berbanding terbalik dengan suaminya Askara Parasadi Harsono, pria yang kerap disapa Aska tersebut justru melakukan hal sebaliknya dari Nindi. Di sidang sebelumnya, Askara datang sebagai saksi dari terdakwa Lia. Ada dukungan sama sekali, saya cuma hanya memberikan yang sebenarnya. Yang dia ketahui sebagai ayah dari Kanara, gitu ya. Tapi masa menjadi mantan babysitter yang sudah melakukan kekerasan seperti apa, Mas? Enggak ada mendukung, enggak ada. Kan tadi bilang Yang sudah disampaikan sama pihak saya cuma hanya dipanggil sebagai saksi, yang dimana saya sebagai orang tua atau ayah dari anak saya yang faktanya Sudah dianggap clear ya, Mas? ya udah dong, gitu. Karena kalau misalnya nggak dianggap clear, kenapa harus dipermasalahkan sekarang? Kalau memang nggak clear, kenapa nggak dari awal aja dipermasalahkan gitu? Ya, tak hanya datang sebagai saksi, dalam momen tersebut Aska juga mengungkap sudah memaafkan perbuatan mantan ART-nya tersebut. Bahkan Aska juga memberi semangat pada mantan ART-nya yang tengah hamil. Dalam momen tersebut, Aska juga berharap majelis hakim bisa meringankan hukuman Lia Karyati. Orang yang hamil 8 bulan ini, yang hanya mengasuh seorang anak, mendisiplinkan seorang anak, memaksa seorang anak untuk makan, harus diadili dan duduk menjadi seorang terdakwa. Ini sangat tidak adil. Ini sangat tidak adil. Makanya saya mengetuk hati nurani, hati sanubari, majelis hakim yang mulia bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk membebaskan Lia. Karena dia, jangan sampai Lia ini harus melahirkan di dalam rumah tahanan negara. Bagaimana nanti dia harus melihat anaknya yang tidak bisa dia lihat. Karena ada aturan mungkin seorang yang melahirkan mungkin tidak bisa bertemu dengan anaknya atau bagaimana saya tidak tahu. Makanya Lia berkali-kali, tolong bang, bagaimana saya bisa keluar dari tahanan ini, saya ingin melahirkan di rumah saya di Lampung.